Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat membuat tugas kuliah ini. Tugas kuliah ini merupakan bagian dari penilaian mata kuliah Ushul Al-Tarbiyah yang diampu oleh Bapak Haji Ahmad Musyafa LC MPD di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syekh Nurjati Cirebon. Dalam tugas kuliah ini, saya akan membahas mengenai landasan pokok Ushul Al-Tarbiyah. Tugas ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru mengenai dasar-dasar pendidikan kepada kita semua. Saya berharap tugas ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi kami dan masyarakat luas. Dan perkenalkan, nama saya Kosmat dari kelas B20 semester 2 dengan NIM 23811307776, mahasiswa jurusan Pendidikan Jarak Jauh PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2023. Dalam dunia pendidikan, terutama dalam konteks Islam, mata kuliah Ushul At-Tarbiyah memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian individu dengan prinsip-prinsip agama dan moral yang kuat. Mata kuliah ini merupakan salah satu pilar dalam pendidikan Islam yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian siswa yang berlandaskan nilai-nilai Islam, sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang beriman, bertakwa, dan bertanggung jawab. Tujuan utama dari mata kuliah Ushul At-Tarbiyah adalah untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam pendidikan Islam. Ini mencakup pemahaman tentang nilai-nilai agama, etika, dan moral yang menjadi dasar dalam membentuk karakter dan kepribadian siswa. Mata kuliah ini juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ushul At-Tarbiyah adalah cabang ilmu yang mencakup pendidikan dan pembinaan karakter. Ini mencakup berbagai aspek seperti etika, moral, dan nilai-nilai yang membentuk individu. Ada 4 dasar pokok Ushul At-Tarbiyah, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Sirah Sahabat, dan kesungguhan para ulama muslim. Pendidikan Islam bukan didasarkan pada hawa nafsu, bukan juga berdasar pada ideologi yang jauh dari syariat. Akan tetapi, pendidikan Islam mempunyai landasan dan sumber hukumnya sendiri, sehingga sejalan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam merealisasikan tujuan, diturunkannya ajaran agama Islam, serta untuk menjamin kebahagiaan siapapun yang mengikutinya, baik di dunia maupun di akhirat. Landasan utama pada pokok rujukan itu adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Al-Quran yang dapat dijadikan sebagai petunjuk yaitu dalam bentuk 1. Akidah dan kepercayaan yang harus diikuti oleh manusia, akhlak yang harus dilakukan manusia dalam menjalankan kehidupan, dan syariat dan hukum yang harus diikuti oleh manusia hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Al-Quran adalah kalam Allah, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Dan juga ada ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pendidikan, yaitu 1. Ayat Al-Quran tentang pendidik. Yang kedua, ayat Al-Quran tentang peserta didik. Dan yang ketiga, ayat Al-Quran tentang tujuan pendidikan. Yang keempat, ayat Al-Quran tentang kewajiban belajar mengajar.
Yang terakhir, ayat Al-Quran tentang metode pembelajaran. Para sahabat utama dan pertama menerima wahyu saat itu sering menemui kesulitan dalam menerima dan memahami Al-Quran. Karenanya mereka selalu meminta penjelasan kepada Rasulullah. Penjelasan itu disebut Al-Sunnah. Al-Sunnah identik dengan Al-Tariqah yang berarti jalan. Hadis atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai dasar atau sumber kedua setelah Al-Quran. Karena hadis yang berarti perkataan, perbuatan, atau ketetapannya melalui Al-Sunnah. Rasulullah menjelaskan dan mempraktekkan segala yang berkaitan dengan akidah, syariah, dan akhlak yang ada dalam Al-Quran. Ada dua fungsi penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bayan takkid atau menguatkan dan bayan tafsir, memperjelas atau merinci atau membatasi. Dalam konsep pendidikan, kedudukan Al-Sunnah mempunyai dua manfaat, yaitu yang pertama, menjelaskan sistem pendidikan Islam sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dan menerangkan hal-hal rinci yang tidak terdapat di dalamnya. Yang kedua, menggariskan metode-metode pendidikan yang dapat dipraktekkan. Dan hadis terkait materi pendidikan, yaitu berbunyi, didiklah anak-anak kalian dengan 3 macam perkara, yaitu mencintai Nabi kalian dan keluarganya, serta membaca Al-Quran, karena sesungguhnya orang yang menjunjung tinggi Al-Quran akan berada di bawah lindungan Allah. Di waktu tidak ada lindungan selain lindungannya bersama para nabi dan kekasihnya. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar Al-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib saat itu mengalami perkembangan, sehingga sumber hukum selain Al-Quran dan Al-Sunnah juga digunakan Atsar. Atsar yaitu perkataan, perbuatan, dan sikap para sahabat. Atsar dapat dijadikan sebagai pegangan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Taubah ayat 100 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama dengan orang yang benar. Maksud kalimat dari orang yang benar pada ayat itu adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ijtihad ulama. Ijtihad dapat diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh untuk selalu berdasarkan ajaran Islam. Usaha keras ini dilakukan ketika pada masa tertentu dan di daerah tertentu tidak ditemukan petunjuk yang jelas dari nas Al-Quran ataupun Al-Sunnah tentang suatu masalah. Ijtihad sudah dilakukan para ulama sejak zaman sahabat. Namun tampaknya literatur yang ada menunjukkan bahwa ijtihad masih terpusat pada hukum syara. Ijtihad dalam bidang pendidikan sangat penting untuk mengimbangi ijtihad dalam bidang fikih. Ijtihad dalam bidang pendidikan semakin perlu sebagaimana dilakukan para fuqaha, sebab ajaran Islam hanya mengatur hal-hal yang pokok saja. Sudah diketahui bahwa Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hambal telah menghasilkan beberapa produk hukum fikih berdasarkan hasil ijtihad mereka. Begitu pula beberapa produk ijtihad dalam bidang tafsir dan akhlak. Ijtihad boleh dilakukan didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Amr bin As yang artinya, apabila hakim telah menetapkan hukum, kemudian dia beristijtihad dan istijtihadnya itu benar, maka baginya 2 pahala. Dan ternyata ijtihadnya salah, maka baginya 1 pahala. Demikian untuk tugas-tugas dasar pendidikan kali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang berucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ingatlah bahwa pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter. Mari kita bersama-sama berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.